Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Vina Anissa. Dan teman-teman, kita kembali lagi ya, mau nerusin cerita yang kemarin gitu teman-teman. Jadi to the point aja. Pas waktu aku langsung aja ya, soalnya ini keadaannya tuh anak juga baru bangun tidur, nanti keburu ngeganggu dan lain-lain gitu. Jadi ceritanya gini ya teman-teman. Jadi tahapan-tahapan aku pengobatan itu yang pertama ya seperti biasa lah, orang yang pertama kena GERD gitu, anxiety, pasti pengennya itu ke dokter gitu. Nah teman-teman, jadi aku pertama kali itu pergi ke dokter umum, dan selama ini aku belum pengobatan ke, jadi selama pas sakit kemarin gitu aku nggak diperiksa gitu, gak konsultasi sama kayak penyakit dalam gitu, ahli dalam gitu teman-teman. Ya jadi nggak ke ahli dalam gitu, aku berobat gitu, terus kayak dikasih obat-obatan batuk gitu, karena ya seperti cerita yang kemarin aku kan batuk batuk dan sering pilek juga gitu, terus lambung aku kena gitu, terus aku dikasih obat-obatan lambung juga. Dan setiap ke dokter itu aku dikasih seperti biasa antasida dan kayak PPI gitu, kayak omeprazol, lansoprazol, yang kayak gitu udah beberapa kali ke dokter lah. Nah tapi pas waktu aku minum minuman obat seperti itu, yang lansoprazol, omeprazol kayak gitu, dada aku makin sek. Mungkin memang aku juga kan makannya kurang gitu, jadi ini tuh benar-benar gak enak banget gitu setelah aku minum obat-obatan dokter, terus ditambah minum obat-obatan batuk. Nah karena pas waktu itu aku lagi ngonsumsi ramuan cinta teman-teman, jadi bukan karena sakit ya teman-teman, jadi aku kan sempat review juga, tapi aku gimana ya, jadi sekalian pengen nyoba gitu ya, pengen nyoba ramuan cinta. Nah sebelum aku kena dispepsia gitu, yang lambungnya perih ini, yang perihnya kebangetan, aku tuh fine aja, malah enak banget, apalagi ke nafas gitu ya, karena di si ramuan cinta itu ngandung jahe gitu, dan jahenya tuh strong gitu. Kalau yang asam lambung doang gitu kayaknya cocok, kalau nggak sama perih atau lukanya yang terlalu parah gitu. Nah tapi setelah lambung aku kena dispepsia gitu, luka yang benar-benar udah gak kuat gitu lukanya, itu tuh aku lambungnya nggak kuat gitu teman-teman. Jadi karena mungkin ya jahe gitu kan, setiap orang yang sakit lambung itu kan ada yang nggak kuat sama jahe. Contohnya mama aku juga itu tuh nggak kuat minum jahe gitu, bawaannya tuh panas gitu, begah, terus perih, ada perih-perihnya juga gitu ke lambungnya. Nah pokoknya yang berbau-bau jahe gitu aku kurang cocok pas waktu lagi parah-parahnya kemarin. Terus aku juga sama kunyit juga, itu tuh kalau aku lemes gitu teman-teman, jadi mungkin karena anemia aku juga kambuh lagi gitu, HB-nya juga kurang gitu teman-teman, jadi ya jadi lebih ke lemes gitulah teman-teman. Terus ada juga pas konsumsi kunyit tuh kayak meres gitulah. Emang sih pas waktu dulu juga gimana ya, kalau luka diobatin gitu, misalkan kalau luka diobatin sama sama betadin, kita juga kan suka langsung ngerasa perih gitu. Nah pokoknya kayak gitu, tapi awalnya doang, kesananya enggak gitu, dan itu tuh bikin aku lemes juga. Mana di sini ada suara stum lagi, gimana ya? A few moments later. Terus madu. Nah kalau madu aku rutin gitu ya, kalau madu aku konsumsi gitu. Terus kunyit, apalagi ya, kayak resep-resep dokter Zaidul Akbar gitu, kayak ketumbar, jahe ketumbar, pokoknya yang asam lambung, pengobatan asam lambung yang direkomendasiin dokter Zaidul Akbar gitu. Tapi dokter Zaidul Akbar kan rata-rata ada jahenya mulu ya, jahe, jadi aku kurang cocok. Kunyit juga kemarin kurang cocok gitu.
Nah terus aku konsumsi lidah buaya, teman-teman. Lidah buaya itu direkomendasiin teman aku gitu, teman-teman. Lidah buaya itu dalemannya diambil, dipotong-potong kecil, dadu gitu ya, kayak nata de coco, terus rebus sebentar. Tapi itu si getahnya itu, si getah-getahnya yang kuning itu harus dibersihin dulu gitu, teman-teman, sampai bersih. Tapi jangan terlalu bersih, soalnya kan lendirnya juga itu yang bikin luka di dalamnya itu bisa nyembuhin gitu, teman-teman. Jadi aku konsumsi lidah buaya, direbus bentar gitu selama berapa minggu ya, sekitar 3 mingguan. Nah alhamdulillah cocok juga gitu. Nah tapi berhubung di sini langka juga gitu ya, konsumsi lidah buaya si tumbuhan lidah buayanya. Jadi aku jadi aku seling gitu sama tepung kanji, teman-teman. Lidah buayanya itu dicampur ya, direbus sebentar, terus nunggu sampai dingin, nanti dicampur sama madu gitu, pagi-pagi pas bangun tidur dan sebelum tidur. Nah terus kesininya ya, lidah buaya kan semakin hari semakin habis tuh. Jadi aku konsumsi tepung kanji aja, teman-teman. Tepung kanji, tepung yang pati dari singkong itu ya, teman-teman. Nah jadi sebenarnya emang ya kalau penyembuhan dispepsia itu yang luka lambung, di dalam lambung gitu, harus kalau lagi parah-parahnya tuh harus terapi sama yang dingin-dingin dulu gitu, teman-teman. Kayak tepung kanji bisa, terus kayak air tajin gitulah, pokoknya kayak yang gitu-gitu. Blenderan dari kolang-kaling gitu juga kan bentukannya yang kayak seperti itulah ya, teman-teman. Nah si tepung kanjinya itu biasa ya 2 sendok makan gitu, tinggal diseduh aja sama air biasa. Atau cara yang kedua itu bisa kayak ditambahin air panas 1 sendok ya, masukin ke dalam gelas, ditambahin air panas, terus nanti tunggu agak kentalnya nggak terlalu kental gitu ya, kayak air tajin gitu. Pokoknya diminumnya itu pas bangun tidur dan sebelum tidur gitu, teman-teman. Jadi yang aku konsumsi gitu, alhamdulillah sampai sekarang aku bisa makan makanan yang goreng-goreng lagi, terus gak perih-perihan lagi. Itu tuh aku berkat tepung kanji gitu, teman-teman. Aku konsumsi udah berjalan 2 bulan gitu, tapi sekarang aku juga masih konsumsi juga gitu. Enak di perutnya itu, dingin gitu, teman-teman. Dan alhamdulillah perihnya juga udah hilang gitu. Sekarang aku juga masih pilih-pilih makanan gitu, alhamdulillah ya udah 85% progresnya. Mudah-mudahan bisa 100%, soalnya aku kan keluhannya plus sama anxiety juga gitu, teman-teman. Jadi ngobatinnya tuh harus double gitu lah ya. Nah dan untuk psikisnya, aku kan kena anxiety ya, teman-teman. Aku sekarang masih berjalan gitu, terapi konseling juga, psikoterapi gitu lah ya. Aku ke klinik Potensia gitu, aku hipnoterapi gitulah, konseling, terapi konseling. Nah untuk keluhan-keluhan anxiety-nya nanti aku ceritain di next video ya, teman-teman. Itu tuh bikin aku geger banget gitu sekeluarga, apalagi kan suami pertama kali ya aku kena anxiety gitulah ya. Pokoknya gitulah ya, teman-teman. Sekian dulu ya cerita dari aku. Ini berisik banget ya di luarnya, jadi ini gak terlalu efektif. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.